Kalau aku menanggapi atas gugatan yang dilakukan oleh Bambang Tri terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi, itu sangat baik. Karena apa? Masa Bambang Tri aja yang dihukum? Bambang Tri itu udah di penjara loh, tapi ijazahnya itu belum dibuktikan di muka pengadilan. Maka kalau aku sih mengajak kalian seluruh rakyat Indonesia, pantau terus sidang itu. Bila perlu beramai-ramai kita kepung pengadilan untuk mengawal proses persidangan. Jadi kepadamu saudaraku, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan meski nyawa menjadi taruhan. Dan jika Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, maka Jokowi wajib dihukum seberat-beratnya. Dan apapun keputusan yang ditandatangani oleh Jokowi itu harus batal demi hukum. Dan jika benar-benar Jokowi terbukti, maka KPU harus ditangkap semua. Itu yang harus kita dorong. Makanya kita coba berjuang menyelamatkan bangsa ini. Karena apa? Karena sang penggugat Bambang Tri itu sudah menjalani hukuman penjara, sementara dia dihukum yang kita juga nggak tahu ijazah yang dikatakannya itu benar atau tidak, kan gitu, karena belum dibuktikan di pengadilan. Maka hari ini untuk tanggal 18 pembuktian itu akan kita lihat, dan kita kawal proses persidangan. Kita kawal persidangan itu, dan bila perlu kita kepung pengadilan. Salam dariku, Niko Silalahi, hidup rakyat, salam people power. Bib, ini akhir-akhir ini lagi viral soal ijazah palsu. Tadi sempat trending Twitter. Betul. Bahwa rakyat mendukung untuk menuntut ijazah palsu. Apa tanggapannya, Bib? Jadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang namanya Darurat Kebohongan itu nyata. Ternyata di situ ada isyarat yang begitu banyak, rentetan kebohongan-kebohongan. Dan yang bingungnya banyak yang memelihara kebohongan itu nggak lain nggak bukan adalah buzzer-buzzer itu yang mengagungkan, yang menggede-gedekan kebohongan yang mereka tutupi dengan nama institusi negara, nama dengan Pancasila dan sebagainya. Atas nama pimpinan negara ini mereka melakukan kebohongan. Nah, ini sangat berbahaya. Untuk itu kita punya teman-teman Ahmad Hosinuddin juga dan lain sebagainya, juga termasuk kita semuanya, insya Allah terus mendukung daripada pengusutan daripada kasus-kasus yang saat ini pemalsuan ijazah. Karena pemalsuan ijazah ini bukan ini saja. Sukmawati sudah 2 kali itu berganti-ganti ijazah. Kalau tidak salah diduga pemalsuan ijazah itu kita kalah. Artinya sampai saat ini nggak disebut, apalagi seorang presiden. Sukmawati sampai saat ini mana hasilnya? Apalagi saat ini mereka menunjukkan kekuatan mereka ingin membuktikan nggak ada yang bisa menggoyang daripada presiden. Kebohongan itu bisa mereka pelihara. Kebohongan itu adalah suatu yang agung buat mereka, dan kebohongan adalah pahlawan buat mereka. Mungkin itu yang saya sampaikan. Pesan tanggal 18 nanti kan akan sidang perdana, Bib. Apa pesannya untuk rakyat Indonesia? Jadi kita kawal sidang 18 nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa terbuka, semuanya betul-betul bisa taat dengan hukum. Biarkan proses fakultas hukum kan. Jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu. Itu poin pertama. Poin kedua, karena dia salah itu. Dia bukan filsuf Amerika. Yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya. Yang mengucapkan itu seorang filsuf Prancis, namanya Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Betawinya kira-kira begini. Kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan
setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama. Itu frasanya itu ditulis oleh filsuf Prancis keturunan Aljazair, namanya Albert Camus, dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death. Itu saya masih hafal, walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya baca buku. Tapi karena Anda ingatkan, Anda mengundang saya untuk pakai memori saya tuh. Jadi itu fungsinya. Kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech diucapkan, memori saya keluar bahwa saya pernah belajar international legal human rights. Maka saya tahu hate speech itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan untuk menutupi fraktul di kepala, cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan, pemburuan nenek sihir 5-4 abad yang lalu. Itu intinya tuh. Nah, sekarang saya masuk pada poin tadi itu, yang betul Profesor siapa tadi yang sebelum saya Aceh menganggap yang memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis tuh. Dan memang kejahatan, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Lalu orang bilang buktikan. Oke, kita buktikan hipotesis saya tuh. Buktikan sekarang enggak. Kenapa? Yo, IKN-nya belum jalan kok. Apa yang mau dibuktikan itu? Tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak. Kalaupun dia sukses, saya akan bilang itu salah karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan. Itu akan meningkatkan kebisingan. Burung itu nggak bisa bercinta kalau bising. Bayangkan misalnya IKN selesai, lalu ada lapangan terbang di situ. Semua private jet, setiap hari 100 private jet masuk ke situ. Burungnya stres, burungnya kabur. Lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung? Kan itu poinnya kan? Cukup ya? Tadi Profesor Aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, ya, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi. Saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban, tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceng tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Saya mengquote kata bijak yang pernah Anda sampaikan, ya, saya kebetulan juga ini ya, rajin menyimak, saya anggap di pelajaran begitu. Sejarah negeri ini selalu syarat dengan kekerasan. Selalu ada potensi ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu, ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara sehingga berakibat